Kan saya baca berita tuh ada orang yang sudah divaksin tiba-tiba gini, setelah divaksin tiba-tiba gitu. Itu kenapa sih dok? Nah, faktornya? Mungkin ya kayak gini. Ada beberapa orang yang saya bilang sebenarnya mereka mungkin kurang paham mekanisme. Dikira sudah disuntik vaksin, oh ya udahlah, udah bebas dari COVID seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Si Tegar, dan hari ini kita akan kedatangan Pak Ur Kesehatan Polres Bogor, Dr. Elinda Fidiana Ekawati Mars. Gimana Bu, dokter sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat, alhamdulillah ya. Gimana Bu Dok, untuk di Polres Bogor ini anggota sudah divaksin semua? Alhamdulillah sampai sekarang cakupan setelah vaksinasi kedua sudah lebih dari 95% anggota. 90%. Nah, kenapa ada sedikit beberapa persen yang belum kami vaksin? Itu kan karena pertimbangan satu, ada mungkin saat di screening yang bersangkutan beliau sakit, misalnya tensinya agak tinggi, lebih dari 180/110 dalam keadaan tidak stabil. Kemudian ada yang gula darahnya lagi tinggi, atau mungkin ada beberapa yang mungkin dulu pernah kena penyintas COVID masih belum 3 bulan, jadi belum divaksin, kita tunda dulu untuk vaksinasi. Berarti masih ada angka 5% yang memang belum dilakukan vaksinasi karena memang faktor kesehatan dari masing-masing anggotanya. Iya, kita nunggu stabil dulu. Nunggu stabil lah. Yang penting mah anggota udah divaksin Bu. Setidaknya kan kalau vaksin ini kan lebih ikhtiar kita Bu menangkal daripada pandemi ini. Sebenarnya kalau misalkan memang sudah divaksin ini ada dampak sendiri nggak sih Bu? Kalau untuk resikonya, kan diharapkan vaksin ini ada terbentuk antibodi, sehingga saat virus tersebut yang benar-benar virulensi masuk ke dalam tubuh, di dalam tubuh kita sudah ada ibaratnya istilahnya awamnya polisi terhadap kuman itu. Jadi yang divaksin sama dengan tidak divaksin, itu yang sudah divaksin insya Allah sekitar 3 kali lebih kebal daripada yang belum divaksin. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya yang sudah divaksin tuh pasti nggak akan terkena COVID, nggak. Makanya tetap harus dianjurkan protokol kesehatan. Cuman apabila misalnya sudah divaksin terbentuk antibodi tersebut sakit, gejala yang dialami mungkin tidak seberat daripada yang belum divaksin. Oh, berarti resikonya semakin kecil Bu ya daripada semakin virus kecil, ini. Semakin kecil, iya. Nah kalau misalkan kan saya baca berita tuh ada orang yang sudah divaksin tiba-tiba gini, setelah divaksin tiba-tiba gitu. Itu kenapa sih dok? Nah, faktornya? Mungkin ya kayak gini. Ada beberapa orang yang saya bilang sebenarnya mereka mungkin kurang paham mekanisme. Dikira sudah disuntik vaksin, oh ya udahlah, udah bebas dari COVID seperti itu. Padahal enggak. Dari awal penyuntikan COVID itu memerlukan waktu sekitar, tapi tetap individualistik tiap individu, sekitar 1 bulan, atau dari penyuntikan awal, atau sekitar 2 minggu dari penyuntikan kedua. Untuk vaksin Sinovac kan jarak penyuntikan pertama dan kedua sekitar 2 minggu. Nah, saat itu udah mulai terbentuk antibodi. Pada beberapa kasus yang ternyata terkena COVID itu, jadi setelah divaksin belum terbentuk antibodi, mereka udah los-losan, udah buka masker, kesana kesini, kerumunan, keluar kesana kesini, jalan-jalan, makan bersama, dan mengabaikan sangat protokol kesehatan seperti itu. Oh, intinya mah kita tetap harus curigaan dok ya. Ya tetap waspada. Harus tetap waspada. Jadi siapapun dia, teman, saudara, keluarga, kalau memang dalam keadaan yang memang dia sering kontak ke dunia luar, kita juga tetap harus menjaga diri untuk kontak ke dia. Iya, makanya gini, saya jelaskan di sini ada beberapa isu yang kurang ilmiah yang menyebutkan, biasa ada hoax mas ya. Itu kalau misalnya divaksin antibodi malah turun, terus kemudian makan hati-hati segala macam. Sebenarnya enggak, bukan antibodi yang malah turun, bukan. Antibodi kita dipacu untuk malah terbentuk, cuman ya itu mereka mengabaikan prokes, dikira sudah terbentuk. Jadi istilahnya orang kita mungkin takabur ya, udah merasa divaksin biarin aja deh kayak gitu. Jadi intinya mah kalau vaksin itu kan namanya vaksin kan berarti harus membentuk dulu antibodi. Dan itu ada masanya Bu ya. Ada masa. Ada iya. Masanya sekitar 2 bulan, 1 bulan Bu ya. Iya. 1 bulan dari suntikan pertama. Iya. Tetap individualistik tiap orang. Kenapa saya bilang berbeda-beda kadar antibodi? Karena tergantung juga pertama pola istirahat kita, kemudian intake asupan makanan nutrisi kita terjaga apa tidak, dan yang lain-lain. Otomatis kayak misalnya kita kan dianjurkan misalnya selain istirahat yang cukup, kemudian pola makan kita sehat, tercukupi makro dan mikronutrien, vitamin dan zat gizi lain, kemudian olahraga seperti itu. Tapi ada juga kalau misalnya
bagi orang-orang yang sibuk istirahat masih sangat kurang, itu juga pasti antibodi yang terbentuk akan sangat kurang maksimal seperti itu. Dan mungkin lambat juga Bu Dok ya? Lebih lambat efeknya. Oh jadi tetap selain daripada vaksinasi, menjaga kesehatan dan menjaga pola makan dan istirahat pun sangat penting dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi kan kadang-kadang orang merasa udah divaksin, merasa udah bebas, mau kemana-mana sembarangan makan ini itu. Tahu-tahu udah positif, nyalahinnya udah divaksin. Ya, nyalahinnya vaksin. Nyalahinnya vaksin kebanyakan. Betul, seperti itu. Nah, kalau misalkan vaksin Dok nih, selama vaksin di Polres Bogor nih, ada punya pengalaman nggak? Ada salah satu anggota polisi yang emang takut divaksin atau gimana gitu? Kalau ketakutan tuh saya rasa wajar untuk sebagai manusiawi ya. Pasti semua bukan cuma anggota polisi juga. Semua orang pasti kalau lihat jarum, termasuk saya sendiri. Saya sering nyuntikin, tapi kalau lihat jarum juga sebentar Bu, gitu. Jadi ya udah silakan disuntik. Nggak takut banget sih, tapi paling minimal kan lihat ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, udah gitu mungkin aduh ini runcing sakit nih kayak gitu, pasti ada lah ya. Wajar, itu manusiawi. Kalau nggak punya ketakutan malah nggak manusiawi ya. Yang penting tidak berlebihan ya Mas ya, karena memang vaksin untuk masa pandemi ini hukumnya wajib gitu. Hukumnya wajib. Nah sekarang kan memang proses berjalan nih untuk vaksinasi sudah mulai ke masyarakat. Kalau sekarang kan masyarakat ke masyarakat lanjut usia ya Bu ya, sekitar 60 tahun lebih, dan mungkin kedepannya akan semua masyarakat akan insya Allah semua akan kebagian vaksin. Nah kalau untuk sampai saat ini, kalau persentase yang sudah divaksin se-Indonesia berapa persen? Kalau untuk se-Indonesia mungkin masih baru TNI Polri, tenaga kesehatan sama Manula mungkin. Betul. Jadi saya belum bisa bilang persenan Mas ya, karena memang kan ini tahapan vaksin bertahap gitu ya. Jadi yang pertama misalnya TNI Polri, nakes dulu, kemudian anggota TNI Polri, guru, kemudian Manula. Jadi intinya diutamakan sama pemerintah itu yang mempunyai risiko lebih besar ke depan, terdampak lebih berhubungan dengan masyarakat luas seperti itu, dan mempunyai risiko di lapangan yang paling tinggi seperti itu, karena memang seperti tugasnya seperti itu. Banyak juga nih Dok nih, tukang ojek tuh pada nanya, kapan Pak saya divaksin? Intinya mah ada gilirannya, tinggal nunggu aja. Dan siapkan mental untuk menghadapi jarum suntik. Soalnya kan tahu sendiri namanya manusia ya Dok ya. Iya, betul. Yang ngelihat jarum takut aja. Mungkin untuk sambil menunggu vaksin, kita tetap gembar-gemborkan di sini, tetap jangan diabaikan prokes. Yang sudah divaksin pun jangan diabaikan prokes. Karena setelah divaksin pun tidak langsung menutup kemungkinan selesai dari pandemi, tidak seperti itu. Minimal 3 tahun ke depan tuh kita harus tetap memakai masker dan misalnya menjaga jarak, cuci tangan dan lain seperti itu. Jadi tetap ya protokol kesehatan, jaga pola hidup, makan dan tidurnya juga penting Dok ya, istirahat, karena memang itu menjaga antibodi tubuh kita. Sebenarnya kan kalau namanya virus corona itu lawannya sebenarnya diri sendiri ya Dok ya? Iya, diri sendiri. Jadi kita kita yang pertama itu memang sistem imun yang harus diperdebat dengan apa, dan kemudian saya bilang nggak boleh seuzon dan tidak boleh terlalu takut berlebihan, karena hormon stres itu akan menekan sistem imun seperti itu. Yang penting tapi juga tidak yang berlebihan, misalnya biarin aja paling juga kalau misalnya masih muda kena COVID nanti juga sehat, jangan seperti itu. Karena di ICU pengalaman dari rekan-rekan sejawat itu bukan cuma pasien-pasien tua yang mengalami gagal nafas dan lain-lain, malah banyak juga yang usia muda. Saudara saya juga Dok meninggal di usia 36 tahun Dok. 36 tahun positif 3 hari dirawat di rumah sakit paru di Cisarua meninggal. Jadi intinya tetap hati-hati teman-teman, jangan merasa kita masih muda, imunnya masih bagus, kita sok-sokan keluar nggak pakai protokol kesehatan. Betul. Kalau udah terinfeksi itu tetap ada bahaya walaupun ke anak muda. Ya kita kalau sembuh, orang tua kita mau lewat menjadi yatim lu. Jadi gini, saya istilah untuk saya sendiri ya, saya menyebut COVID ini dengan virus siluman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu nggak nampak yang pertama otomatis, dan dia menyerang itu dengan berbagai mekanisme atau manifestasi penyakit itu beraneka ragam. Sekarang nggak cuma demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, terus kemudian hilang indera penciuman, nggak cuma itu, pasien diare. Bahkan kemarin di klinik ada yang misalnya sakit cuma low back pain ya, misalnya sakit nyeri tulang belakang, atau mungkin cuma mengeluhkan, oh kalau pipi sakit ya gitu. Itu ternyata ada pasien penyakitnya ternyata mendasari ada pasien COVID yang emang awalnya dari sakit-sakit tulang gitu Dok ya, jadi biasa.
Jadi mereka abai, udah lo di rumah juga, udah lo buka-buka, apalagi di luar ya. Padahal di rumah misalnya ada yang punya orang tua atau kakak atau nenek yang mungkin lebih berisiko yang untuk usia lanjut, atau mungkin ada anak-anak di rumah seperti itu. Karena virus COVID ini dia itu menyerang sistem organ yang terutama lemah pada kita. Jadi terutama pada yang punya reseptor S2 yang misalnya hampir semua organ tubuh kita itu ada reseptor tersebut yang ditumpangi oleh virus itu, terutama misalnya paru, jantung, kemudian usus dan lain-lain, hampir semua, termasuk ginjal dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau memang kita kan nggak usah masyarakat ya, saya juga sebagai polisi jarang-jarang juga Bu tes kesehatan gitu Bu, rutin berkala setiap 6 bulan atau setahun sekali. Kan kita sendiri kan nggak tahu kondisi tubuh kita nih, kita lemahnya di usus, di paru-paru atau di jantung. Makanya tetap nih, karena emang si corona ini jahat nih, gaib Bu ya, gaib, dia nggak kelihatan Bu, gaib. Iya. Tiba-tiba sakit aja. Mungkin lebih gaib daripada sesuatu yang gaib di Al-Quran ya. Ya. Tapi nih Dok, kalau misalkan vaksin ini kan masih berjalan mungkin sampai akhir tahun 2021 Dok ya. Iya. Nah di bulan Ramadan ini nih, gimana sih kalau misalkan orang yang divaksin? Kan masih ada orang yang beranggapan, wah vaksin di bulan Ramadan tuh ngebatalin puasa misalkan. Nah gimana Dok solusinya? Apa nanti divaksinnya pas sahur? Nanti tinggal diteriakin imsak, imsak, imsak. Jadi gini Mas, sebenarnya saya juga udah sempat konsultasikan ke beberapa, mungkin kalau misalnya kita umat muslim kan ke beberapa yang lebih tahu tentang hal ini. Ulama. Sesuatu yang dimasukkan asalkan tidak ke organ pencernaan, misalnya mulut, itu sebenarnya masih diperbolehkan. Misalnya kita nyuntikkan vaksin masih nggak apa-apa sebenarnya, dari beberapa ulama yang saya tanya sebagian besar berpendapat seperti itu. Cuman Mas, di sini kita harus perhatikan efek samping dari beberapa vaksin bagi tiap orang kan nggak sama ya. Beda-beda. Ada juga yang efek sampingnya mual, kemudian apalagi yang punya gastritis ya, sakit mah sebelumnya, terus kemudian mungkin ada pusing. Nah, dalam keadaan puasa itu otomatis kan gula darah berkurang ya. Terus kemudian dalam keadaan kosong seperti itu. Jadi mungkin efek samping dari mual ataupun mungkin yang sering dijumpai misalnya kayak pusing bagi pasien yang sebelumnya memang sudah punya penyakit mah, apalagi mungkin dalam keadaan perkosaan itu ya lebih efek sampingnya lebih kelihatan lagi. Makanya sebaiknya sih dianjurkan sebelum puasa moga-moga udah tercakup semua ya. Dan kalaupun misalnya kita lihat efek sampingnya, kita amati, makanya kan setelah divaksin pasien nggak boleh langsung meninggalkan tempat, harus ada observasi minimal 30 menit. Untuk saya 30 menit. Kan ada resiko-resiko efek samping dari penyuntikan itu sendiri. Jadi dianjurkan ya kalau misalnya pun ternyata ada efek samping seperti itu, kita bisa obati, dan memang kalau misalnya mengharuskan dengan obat-obatan. Misalnya kalau misalnya ada demam atau pusing kan kita misalnya boleh kasih derivat paracetamol, kemudian obat-obat. Kalau misalnya mual kita bisa kasih obat mual. Itu kan berarti kan pasien harus berbuka puasa dong, daripada terjadi efek samping yang misalnya nggak kuat tapi dipaksa kan pingsan, malah lebih bahaya lagi. Jadi intinya setelah divaksin di bulan Ramadan itu ditunggu 30 menit dulu. Kalau memang tidak ada resikonya, lanjut puasanya. Bukan pas puasa aja. Jadi semua pasien yang divaksin itu memang kita amati minimal 30 menit observasi. Bisa lebih tergantung kondisi pasien. Kemarin di saya yang udah divaksin ada yang bengong dok. Soalnya di luar udah ditungguin debt collector katanya. Apalagi kalau udah tangganya pakai tongkat yang mulai keluar ya. Udah pusing juga. Jadi tetap ya, berarti setelah divaksin itu semuanya pasti 30 menit dilihat kondisi tubuhnya dulu. Iya, betul. Kalau memang kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan ibadah puasanya, mungkin bisa selesai dulu, nanti tinggal dikodok ya dok. Oke. Jadi gini, pada beberapa pasien, bukan ya memang semua untuk yang divaksin, kita pasti lakukan screening. Ada alur vaksinasi yang mengharuskan untuk di screening oleh petugas kesehatan, ada dokter, kemudian ada para medis di situ. Saya harapkan selain misalnya ya diperiksa vital sign dan lain-lain ya, suhu dan macam-macam, itu sebaiknya pasien saat di anamnesa ditanya, misalnya Bu sakit apa, itu sebaiknya kalau misalnya merasakan sakit jujur aja. Kadang ada pasien yang sudah merasa agak meriang-meriang atau mungkin sebenarnya dia udah kurang fit, tapi tetap memaksakan biar aja lah, biar cepat divaksin. Saya bohong aja lah, biar aja sehat-sehat aja. Itu malah berefek nggak bagus. Kunci divaksin berarti harus jujur ke nakesnya Bu. Tenaga kesehatan harus jujur, ditanya sedang sakit atau memang pernah punya penyakit bawaan atau mungkin
pernah bersentuhan langsung dengan pasien yang sudah COVID, ada riwayat kontaknya. Terus misalnya kalau di masa lalu pernah punya COVID, kita pasti tanya sembuhnya dari berapa lama, udah berapa lama. Terus kemudian riwayat penyakit yang lama, misalnya adakah penyakit kanker, gula, jantung, dan lain-lain. Sebenarnya boleh itu divaksin, tapi ada beberapa kriteria. Misalnya kalau misalnya saya contohkan di sini ya, pasien hipertensi atau gula atau pasien penyakit jantung, mereka tetap boleh mendapatkan vaksin, cuma harus ditunggu keadaan stabil dan dari pemeriksaan masih ada masuk kriteria yang masih bisa divaksin seperti itu. Oh, jadi intinya mah kalau misalkan dokter mah punya standarnya ya dok ya, misalkan antara nilai 1 sampai 10, intinya di pertengahan, mungkin standarnya 6 atau 7. Kalau kondisinya memang sedang dalam keadaan 6, 7 atau 8 mungkin masih bisa. Iya. Tapi kalau down banget itu mungkin ditunda dulu vaksinnya sampai benar-benar sehat. Karena semua ini kan ibaratnya vaksin ini kan kuman atau virus yang dilemahkan ya, jadi harus benar-benar fit. Kemudian misalnya kalau misalnya pasien penyakit gula sebelumnya, kita pasti periksa kadar gula saat itu berapa. Kalau tinggi jangan sebanyak, apalagi keadaan tidak stabil seperti itu. Jadi gula darah pun dicek ya dok ya? Pasti. Iya, apalagi ada riwayat ya mas ya. Makanya ada riwayat sebelum, makanya intinya kejujuran dari pasien dan saat itu yang kita temukan dari tanda-tanda klinis itu untuk mengindikasikan bisa divaksin saat itu atau perlu penundaan seperti itu. Tapi kan dokter selain vaksin-vaksin terhadap anggota Polri yang di sini, dokter juga kan selain Powercast di Polres Bogor kan merangkap sebagai ketua ya, kepala klinik Pratama Polres Bogor. Betul. Nah, klinik Pratama Polres Bogor ini melayani pasien-pasien di luar? Kita bisa mas, terutama saat ini kan vaksin kan kita masuk ke terdaftar di Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sebagai salah satu Pasienkes yang melayani vaksin. Jadi tidak menutup kemungkinan cuma untuk anggota Polri dan keluarga, tapi bisa untuk masyarakat umum seperti itu. Oh, jadi masyarakat umum sebenarnya bisa masuk ke Polres Bogor untuk ke klinik juga ya dok ya, untuk berobat ya? Iya. Sangat bisa. Apalagi masa pandemi ini kita tidak akan pernah membedakan, oh ini anggota saya layani, nggak akan pernah seperti itu. Oh, siapapun yang memang sakit mau minta tolong ke klinik Pratama Polres Bogor boleh? Pasti ditolong. Kan banyak masyarakat umum juga yang dalam dilayani. Nih, tipsnya dok, selama bulan puasa biar tetap kuat dari sahur sampai maghrib. Oh, yang pertama, kalau misalnya saat sahur sebaiknya diperbanyak protein, misalnya susu, tempe, daging, seperti itu ya. Tapi dagingnya misalnya sebaiknya yang berwarna merah, seperti itu. Bukan yang banyak lemaknya, bukan. Karena apa? Pembakaran protein dalam jangka waktu panjangnya dia akan sedikit-sedikit tapi lebih bertahan lama dalam tubuh untuk mempertahankan kadar energi kita. Seperti itu diharapkan kan sampai nanti maghrib misalnya ya. Nah, saat berbuka puasa diharapkan untuk mengisi zat gula kita yang di darah itu sudah sangat turun, sebaiknya dianjurkan untuk makan yang lebih ini dulu, banyak karbonya dulu. Misalnya minum teh hangat awal manis kayak gitu. Oh, jadi kalau di sahur sebaiknya banyak makan protein, yaitu daging-daging merah ya dok ya, biar dia bertahan lama. Iya, pembakaran. Sedangkan kalau untuk di sahur banyakin karbo. Bukan banyakin juga ya mas, masih ada nanti kayak saya jangan terlalu banyak. Bukan dibanyakin, maksudnya misalnya dicukupi lah mungkin. Iya, minimal misalnya boleh pakai kurma dulu, habis itu sholat maghrib, atau mungkin sesuatu yang agak manis, misalnya cola atau makan sedikit nasi boleh dulu, atau mungkin kalau misalnya kan ada beberapa orang hidupnya, kalau saya kebetulan karena saya orang Jawa jadi kayaknya saya harus minum teh hangat manis nih dulu atau langsung makan, saya nggak bisa sholat malah kalau nggak makan nasi ya, monggo silakan. Tergantung kita kebiasaan, tapi sesuatu yang berlebihan tidak boleh ya. Dalam batas normal, apalagi pasien tersebut punya sakit, misalnya gula, harus tetap membatasi karbo juga. Nantinya malah jadi tinggi gulanya ya dok? Iya, harus makan tertentu. Begitu, jangan tangan kanan gorengan, tangan kiri kolak, depannya nasi, sama bihun, sama mie glosor tuh. Nanti ada ini, next kita akan bahas kiat-kiat puasa khusus untuk saat ini kan vaksinasi dulu nih. Mungkin ada himbauan nggak dok buat masyarakat atau buat anggota di Polres Bogor ataupun anggota yang ada di Indonesia tentang vaksinasi dan puasa ini? Jadi ibaratnya puasa ini bukan sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak divaksin. Apalagi saat pandemi ini wajib hukumnya ya. Pada zaman Rasul kan juga pernah terjadi seperti ini ya dulu ya. Yang pertama, sambil menunggu mungkin yang belum dapat giliran untuk divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan lengkap, memakai masker, rajin mencuci tangan atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi. Nah,
bukan hanya yang bukan divaksin, tapi yang tetap udah divaksin pun harus tetap mempertahankan prokes karena tidak menutup kemungkinan setelah divaksin tidak terkena virus COVID seperti itu. Jadi persentasenya setelah divaksin itu tetap ada kemungkinan, hanya ada. kemungkinannya jadi semakin kecil aja Semakin mengerucut kecil ya. persentase kena, dan kalaupun bisa kena gejala tidak seberat ya belum Yang divaksin. belum divaksin. Seperti itu. Mungkin itu semuanya, intinya jangan takut buat divaksin, jangan takut buat melihat jarum suntik. Kalau emang takut kita melihat jarum suntik, jangan dilihatin jarumnya. Daripada kalau misalnya mending divaksin kan cuma 2 suntikan selesai Iya. kecil. Kalau misalnya nauzubillah min dzalik, kalau sampai sakit COVID malah harus dirawat, disuntik berkali-kali. Ini diinfus pakai suntikan yang lebih Oh, gede, iya. nggak mau saya. Mungkin itu, Bu Dokter, terima kasih atas informasinya, terima kasih sekali Semoga lagi. sehat semuanya ya Mas ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya. Sekian podcast dari saya, Ferry dan Bu Dokter. Jangan lupa terus saksikan podcast Si Tegar Polres Bogor.